Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AK, CA. Pada presentasi kali ini, disusun oleh saya, Maria Angelika. Saya Harley Boy Bimantoro. Dan saya Muhammad Aris Alwaritz. Pada kali ini, kami akan membahas tentang dua chapter. Yang pertama, Conceptual Framework for Financial Reporting, atau kerangka konseptual untuk laporan keuangan. Dan pada chapter 3, The Accounting Information System, atau informasi akuntansi. Pada chapter 2, kami akan membahas tentang Conceptual Framework for Financial Reporting, yang akan dibahas oleh Saudara Harley Bayu. Ya, di sini ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah konsep-konsep dasar yang mendasari financial reporting. Dan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama ada peraturan yang dibuat harus membangun dan berhubungan dengan body of concept. Dan yang kedua harus memungkinkan IASB untuk menerbitkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Next. Di sini ada basic objective. Basic objective itu berguna untuk memberikan informasi keuangan yang berguna bagi calon investor dalam memilih sumber daya dan apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama, informasi keuangan harus diterbitkan secara umum. Dan yang kedua, harus adanya pernyataan. Dan yang ketiga, pengguna harus mengerti atau memiliki ilmu pengetahuan tentang bisnis atau finansial akuntansi agar dapat mengerti dan paham isi informasinya. Next. Fundamental concept. Qualitative characteristic of accounting information. IASB mengidentifikasi karakteristik kualitatif akuntansi informasi dari yang kurang berguna menjadi lebih berguna untuk memilih keputusan. Next. Aris. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif. Yang pertama, untuk bagian primary users of accounting information terdiri dari capital providers, yaitu investor dan creditors, dan karakteristik mereka. Kemudian untuk bagian constraint, ada cost atau yang biasa disebut biaya. Dan bagian pervasive criterion, yaitu keputusan kegunaan. Dan untuk fundamental qualities dibagi menjadi dua, yaitu relevance dan faithful representation. Relevant dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada predictive value, yang kedua confirmatory value, dan yang terakhir materiality. Untuk faithful representation, yang pertama ada completeness, yang kedua neutrality, dan yang terakhir free from error. Dan bagian enhancing qualities ada 4. Yang pertama, comparability, yang kedua, verifiability, yang ketiga, timeliness, dan yang terakhir, understandability. Next. Kemudian, saya akan menjelaskan bagian-bagian secara spesifik tentang relevance. Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu untuk membuat perbedaan dalam mengambil keputusan. Next. Pertama, saya akan membahas tentang predictive value. Informasi keuangan memiliki proses prediksi yang digunakan oleh investor untuk membentuk ekspektasi mereka sendiri tentang masa depan. Next. Yang kedua, ada confirmatory value,
yaitu informasi yang relevan juga membantu pengguna mengkonfirmasi atau mengoreksi harapan sebelumnya. Next. Yang terakhir ada materiality, yaitu informasi bersifat material jika dihilangkan atau salah disajikan dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat pengguna berdasarkan informasi keuangan yang dilaporkan. Next. Kemudian, ada fundamental quality bagian faithful representation, yaitu bahwa angka dan deskripsi sesuai dengan apa yang sebenarnya ada dan terjadi. Lalu, faithful representation terdiri dari 3, yaitu completeness, neutrality, dan free from error. Bagian completeness yaitu kelengkapan bahwa semua informasi yang diperlukan untuk representasi disediakan. Sedangkan bagian kedua, netralitas berarti bahwa perusahaan tidak dapat memilih informasi untuk mendukung satu kelompok pihak yang berkepentingan daripada yang lain. Dan yang terakhir, free from error. Item informasi yang bebas dari kesalahan akan menjadi representasi item keuangan yang lebih akurat atau tepat. Next, Harley. Ya, di sini ada kualitatif karakteristik. Yang pertama ada comparability. Comparability adalah informasi yang diukur dan dilaporkan secara bersamaan kepada perusahaan yang berbeda. Next. Yang kedua ada variability. Terjadi ketika pengukuran independen menggunakan metode yang sama, baru akan ketemu hasilnya. Next. Yang ketiga ada timeliness. Berarti memiliki informasi yang terbatas untuk membuat keputusan sebelum dia kehilangan kapasitasnya. Next. Yang keempat ada understandability. Ini memungkinkan untuk penggunanya yang berpengetahuan luas dapat melihat signifikannya. Next. Ya, jadi di sini ada basic element. Basic element terbagi menjadi 5. Yang pertama ada aset. Yang kedua liability. Yang ketiga equity. Yang keempat income. Dan yang kelima expense. Pertama saya akan menjelaskan tentang aset. Aset ialah sumber daya ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Next. Liability atau kewajiban ialah pengorbanan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang timbul dari kewajiban berjalan sebuah entitas tertentu. Next. Yang ketiga ada equity atau ekuitas, ialah kepentingan residu dalam aktiva sebuah entitas setelah dikurangi kewajibannya. Next. Yang keempat ada income atau pendapatan. Ialah arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau pelunasan kewajiban selama suatu periode. Next. Dan yang terakhir ada expense atau beban. Ialah pengurang dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak pada laporan laba rugi. Next, Angel. Kemudian saya akan membahas level 3, yaitu recognition, measurement, and disclosure concept, yang merupakan konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengenali, mengukur, dan melaporkan elemen keuangan dari setiap kejadian. Terdiri dari 3, yaitu assumption, principles, dan constraint. Bagian assumption terdiri dari 5, yaitu economic entity, yang kedua going concern, yang ketiga monetary unit, yang keempat periodicity, dan yang terakhir accrual. Sedangkan bagian principles terdiri dari 4, yaitu measurement, dan yang kedua revenue recognition, yang ketiga expense recognition, dan yang terakhir
full disclosure. Sedangkan bagian constraints hanya satu, yaitu cost. Kemudian, bagian assumption ada 5. Yang pertama, economic entity, yaitu perusahaan yang kegiatannya terpisah antara pemilik dan unit bisnisnya sendiri. Sedangkan going concern, yaitu perusahaan mampu bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen. Dan yang ketiga, monetary unit, yaitu uang adalah yang paling mendominasi. Sedangkan periodicity merupakan perusahaan dapat membagi kegiatan ekonomi ke dalam periode waktu. Dan yang terakhir, accrual basis of accounting merupakan transaksi dicatat dalam periode di mana peristiwa terjadi. Sedangkan bagian measurement principles terdiri dari 2, yaitu fair value dan historical cost. Bagian fair value mendefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayarkan untuk mengalihkan liabilities dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Sedangkan historical cost umumnya dianggap menjadi representasi dari jumlah yang dibayar untuk item tertentu. Dan yang ketiga, revenue recognition principles. Ketika sebuah perusahaan setuju untuk memberikan layanan atau menjual produk ke pelanggan, itu memiliki kewajiban kinerja atau performance obligation, mengharuskan perusahaan untuk mengakui pendapatan dalam periode akuntansi di mana kewajiban kinerja dipenuhi. Kemudian ada expense recognition, yaitu arus keluar atau pengurasan habis. Aset dapat menimbulkan kewajiban atau kombinasi keduanya selama periode sebagai akibat dari memberikan atau menghasilkan barang dan atau penyerahan jasa. Tipe of cost terdiri dari 2, yaitu product cost dan periodic cost. Bagian product cost terdiri dari 3, yaitu material labor, overhead, dan period cost, yaitu salaries and administration cost. Sedangkan hubungan dari cost dan revenue adalah hubungan langsung, sedangkan hubungan tidak langsung antara cost dan revenue pada bagian period cost. Bagian recognition, recognized in period of revenue adalah sama, sedangkan bagian expend as incurred. Lihat beban selalu mengikuti pendapatan. Untuk bagian full disclosure principles, memberikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna informasi. Disediakan oleh 3 bagian. Yang pertama, financial statement atau laporan keuangan. Yang kedua, notes to the financial statement atau catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, supplementary information atau informasi tambahan. Kemudian ada cost constraint, merupakan biaya penyediaan informasi harus dipertimbangkan terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari menggunakannya. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya penyediaan informasi terhadap manfaat yang bisa diturunkan dari penggunanya. Badan membuat aturan dan badan pemerintah menggunakan analisis biaya, manfaat, sebelumnya menyelesaikan persyaratan informasional mereka. Dalam rangka untuk membenarkan, membutuhkan pengukuran atau pengungkapan tertentu. Manfaat yang dirasakan berasal darinya harus melebihi biaya yang dianggap terkait dengannya. Kemudian kami akan membahas tentang chapter 3, The Accounting Information System, atau informasi akuntansi yang akan dijelaskan oleh Harley Bayu. Ya, di sini ada sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah pengumpulan dan pemrosesan data transaksi. Dan yang kedua adalah menyebarkan informasi keuangan kepada orang yang terpercaya atau berpendidikan. Dan yang ketiga, sangat bervariasi dari satu bisnis ke bisnis yang lainnya. Next. Di sini ada basic terminologi. Antara lain ada event, transaction, account, real account, nominal account, ledger, journal, posting, trial balance, adjusting entries, financial statement, dan yang terakhir ada closing entries. Next. Nah, di sini pertama menunjukkan bahwa sebuah akun dapat menunjukkan perubahan pada transaksi yang diberikan
aset, liability, equity, revenue, atau expense account. Dan yang kedua ada double entry accounting system. Dan yang ketiga, pencatatan yang dilakukan dengan cara mendebit minimal satu akun dan mengkreditkan akun yang lainnya. Dan yang terakhir, debit dan kredit harus balance. Next. Di sini ada persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi, debit dan kredit harus sama atau balance. Contohnya ada aset bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Dan selanjutnya ada liability bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Next. Ya, sekarang di sistem informasi akuntansi, struktur kepemilikan menentukan jenis akun yang merupakan bagian dari ekuitas. Di proprietorship or partnership ada dua, yaitu modal pemilik dan private pemilik. Untuk corporation, ada share capital, share premium, dividends, dan return earning. Next. Financial statement and ownership structure. Dalam income statement, revenue dikurang expense menghasilkan net income or net loss. Hasil tersebut dimasukkan ke return earning statement yang terdiri dari beginning return earnings ditambah net income dikurang dividends, kemudian hasil tersebut masuk ke statement of financial position yang terdiri dari aset, liabilities, equity, share capital ordinary, dan return earnings. Next. Saya akan menjelaskan secara satu persatu tentang siklus akuntansi. Yang pertama, transaksi atau bukti transaksi. Bukti transaksi sendiri adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, tidak akan ada bukti transaksi yang perlu dilacak. Transaksi dapat mencakup pembayaran, utang, setiap pembelian atau akuisisi aset, pendapatan penjualan, atau biaya apapun yang telah terjadi. Yang kedua, ada jurnal. Setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis. Perlu diperhatikan, dalam mendebit dan mengkredit akun harus selalu seimbang. Yang ketiga ada buku besar. Entry jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar, di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Yang keempat ada neraca saldo. Neraca saldo. Pada akhir periode akuntansi, biasanya triwulan, bulanan, atau tahunan, tergantung pada kebijakan perusahaan, neraca saldo memuat ringkasan dari akun transaksi, beserta saldonya, yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan. Yang kelima, ada jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi perusahaan, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi, agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi aktual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Yang keenam ada neraca saldo. Setelah penyesuaian pada tahap ini, kita hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Ketujuh ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang disiapkan untuk para pengguna setelah transaksi-transaksi dicatat dan dirangkum.
terdiri dari laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Yang kedelapan adalah jurnal penutup. Pada saat jurnal penutupan tersebut diposting, semua akun nominal saldonya menjadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya. Yang kesembilan ada post-closing trial balance. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Yang ke-10 ada reversing entries. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Next. Chart of account. Chart of account mencantumkan akun dan nomor akun yang mengidentifikasi lokasinya di buku besar. Sistem penomoran yang mengidentifikasi akun biasanya dimulai dengan akun Statement of Financial Position dan diikuti oleh Income Statement. Next. Di sini ada Chart of Account, perusahaan Yazici Advertising AS. Sebagai contoh, pada aset, untuk nomor 101 itu adalah nomor dari cash. Untuk contoh di liabilities, nomor 200 adalah nomor notes payable. Untuk equity, untuk nomor 311 adalah nomor share capital ordinary. Dan revenue, untuk nomor 400 adalah nomor service revenue. Untuk expense, nomor 631 adalah nomor supplies expense. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang trial balance atau neraca saldo. Daftar setiap akun dan saldonya dalam urutan yang muncul di buku besar. Kemudian, saldo debit pada neraca saldo tertera di kolom kiri, sedangkan saldo kredit keseimbangan di kolom kanan. Kemudian yang nomor 3, digunakan untuk membuktikan persamaan matematis, debit, dan saldo kredit. Dan yang terakhir, mengungkapkan kesalahan dalam penjurnalan dan pengabsolsan. Kemudian, dapat kita lihat pada trial balance oleh perusahaan Yazici Advertising AS pada tanggal 31 Oktober 2019. Kita lihat di sisi debit di sebelah kiri, terdapat jumlah 287.000, sedangkan di sisi kredit sebelah kanan, terdapat sejumlah 287.000 yang membuktikan bahwa trial balance perusahaan Yazici Advertising AS tersebut merupakan balance. Kemudian, dapat kita lihat untuk mengidentifikasikan dan penyiapan jurnal penyesuaian memungkinkan untuk 4 hal. Yang pertama, laporan posisi keuangan yang tepat seperti aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal laporan. Dan yang kedua, laporan laba rugi pendapatan yang tepat dan biaya periode berjalan. Terdiri dari 2, yaitu revenue atau pendapatan, dicatat dalam periode di mana mereka diterima, dan yang kedua, expense atau beban, diakui pada periode terjadinya. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan entry diperlukan setiap kali perusahaan bersiap untuk membuat laporan keuangan. Dan yang terakhir, perusahaan memberi tanggal entry sebagai dari laporan posisi keuangan tanggal. Kemudian dapat kita lihat jenis-jenis dari jurnal penyesuaian terdiri dari 2, yaitu deferrals dan accruals. Bagian deferrals ada 2 bagian, yaitu prepaid expense, merupakan biaya dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Dan yang kedua, unearned revenue, yaitu pendapatan diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum mereka diterima. Sedangkan untuk bagian accrual, ada 2 tipe, yaitu accrued revenue, atau pendapatan yang diperoleh tetapi belum diterima sebagai secara tunai atau dicatat. Sedangkan accrued expense, yaitu beban yang terjadi namun belum dibayar tunai atau dicatat. Bagian menyesuaikan entry untuk penangguhan. Deferral sendiri merupakan memiliki arti penangguhan yang merupakan beban
atau pendapatan yang diakui pada tanggal setelah waktunya saat uang tunai awalnya ditukar. Jika sebuah perusahaan tidak membuat penyesuaian untuk penangguhan ini, maka akan terjadi dua bagian. Yang pertama, aset dan liabilities terlalu tinggi, dan yang kedua, biaya dan pendapatan terkait dikecilkan. Terdiri dari dua bagian penangguhan. Yang pertama, prepaid expense atau biaya dibayar di muka, dan yang kedua, unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Kemudian, kita akan membahas tentang adjusting entries for deferral bagian prepaid expense. Aset dibayar dan dicatat sebelum perusahaan menggunakannya, yaitu cash payment sebelum expense recorded. Prepaid often occur in regard to, artinya pembayaran di muka seringkali terjadi sehubungan dengan tiga bagian, insurance, supplies, dan advertising. Dan terakhir rent, building, dan equipment. Adjusting entries for deferral bagian pendapatan diterima di muka, yaitu penerimaan kas yang dicatat sebagai kewajiban karena pendapatan belum diterima, merupakan pendapatan diterima di muka. Sedangkan cash received before revenue recorded. Unearned revenue often occur in regard to 5 bagian. Yang pertama, rent. Yang kedua, airline tickets. Yang ketiga, tuition. Yang keempat, magazine subscription. Yang kelima, customer deposit. Next, Harley. Ya, di sini ada jurnal penyesuaian untuk akrual. Akrual dibuat untuk mencatat pendapatan jasa yang sudah dilakukan namun belum diterima dan beban yang sedang berlangsung pada akuntansi periode. Dan tanpa adanya jurnal akrual, revenue account atau expense account akan dikecilkan. Next. Di sini dijelaskan bahwa pendapatan jasa sudah diperoleh, namun belum diterima secara cash atau belum dicatat. Dan cara pencatatannya seperti ini. Revenue record sebelum cash receipt. Hal ini biasanya terjadi muncul di soal yang membahas tentang rent, interest, dan service perform. Next. Nah, di sini dijelaskan bahwa beban yang sudah terjadi namun belum dibayar cash atau belum dicatat. Dan cara pencatatannya ini adalah expense record sebelum cash payment. Biasanya soal ini muncul di permasalahan seperti rent, interest, tax, dan salaries. Next. Next. Di sini ada contoh soalnya. YGC Advertising menandatangani 3 bulan wesel bayar sebesar 50.000 pada tanggal 1 Oktober dengan bunga 12% per tahun. Dan cara menghitung bunganya adalah 50.000 dikali 12%, dikali 1/12, lalu ketemu hasilnya 500. Itu bunganya. Next. Di sini dijelaskan bahwa YGC Advertising diasumsikan akan memperkirakan beban bunga yang buruk sebesar 1.600 dan cara pencatatan jurnalnya ini adalah bad debt expense ada di sebelah debit dan AFDA di sebelah kredit. Setelah itu kita masukkan ke jurnal di bawah ini. Contohnya seperti AFDA ada di sebelah kredit, bad debt expense ada di sebelah debit. Next.
Ya. Sekarang adalah adjusted trial balance. Menunjukkan saldo semua rekening setelah jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Untuk adjusted trial balance perusahaan Yazici Advertising AS tanggal 31 Oktober 2019 pada di bagian debit saldonya adalah 297.500 dan di kredit 297.500 yang menandakan bahwa keduanya adalah balance. Next. Persiapan pembuatan laporan keuangan. Financial statement dipersiapkan langsung dari adjusted trial balance yang dibagi jadi 3. Yang pertama ada income statement, yang kedua ada retained earnings statement, yang ketiga ada statement of financial position. Next. Jurnal penutup. Di jurnal penutup ini, yang pertama memproses tentang untuk mengurangi saldo income statement, akun revenue dan expense harus 0. Yang kedua, untuk mentransfer rugi bersih pendapatan atau bersih terhadap ekuitas. Yang ketiga, laporan posisi keuangan, aset, liability, dan equity rekening tidak ditutup. Dan yang terakhir, dividen ditutup langsung ke akun saldo laba. Next. Closing journal entries. Di income summary, terdapat 33.000. Di bagian debit, retained earning 33.000 di bagian kredit. Kemudian di retained earning lagi bagian debit sebesar 5.000 dan dividen di sebelah kredit sebesar 5.000. Next. Kemudian ada jurnal penutup. Yang pertama, untuk menutup revenue atau pendapatan, hasil dari revenue dimasukkan atau dipindahkan ke income summary, bagian kredit. Kemudian, untuk menutup expense atau beban, hasil dari expense dimasukkan ke income summary, bagian debit. Yang ketiga, untuk menutup income summary, bagian income summary 33.000 dimasukkan ke retained earnings bagian kredit. Dan yang terakhir, untuk menutup dividends 5.000 sebesar 5.000 dimasukkan ke retained earnings bagian debit. Next. Kemudian, saya akan menjelaskan post-closing trial balance oleh perusahaan Yazici Advertising AS pada tanggal 31 Oktober 2019 dapat kita lihat pada sisi debit sebesar 219.500 dan pada sisi kredit sebesar 219.500 membuktikan bahwa post-closing trial balance pada perusahaan Yazici Advertising AS merupakan balance atau seimbang. Kemudian, saya akan menjelaskan ringkasan siklus akuntansi. Yang pertama, masukkan periode transaksi dalam jurnal yang sesuai. Yang kedua, posting dari jurnal ke buku besar atau ledger. Yang ketiga, buat neraca saldo sesuaikan atau trial balance. Dan yang keempat, siapkan jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Yang kelima, buat neraca saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance. Kemudian yang keenam,
siapkan laporan keuangan dari neraca saldo kedua. Dan yang ketujuh, siapkan ayat jurnal penutup dan posting lagi ke buku besar. Dan yang ke-8, buat neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance. Dan yang terakhir, siapkan ayat jurnal pembalik. Ini merupakan opsional atau jika dibutuhkan, kemudian akan diposting lagi ke buku besar. Pada laporan keuangan untuk perusahaan dagang, klasifikasi laporan laba rugi menjadi beberapa kategori, seperti laba kotor dari penjualan, pendapatan dari operasi, pendapatan sebelum pajak pendapatan, dan laba bersih. Untuk informasi laba per saham harus ditampilkan di awal laporan laba rugi perusahaan, meskipun perusahaan tersebut akan menghilangkan item di sini. Kemudian saya akan menjelaskan akuntansi berbasis kas versus akuntansi berbasis aktual. Sebagian besar perusahaan menggunakan akuntansi berbasis aktual. Perusahaan tersebut mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dipenuhi dan biaya dalam periode yang terjadi, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran uang tunai. Di bawah basis kas yang ketat, perusahaan mencatat pendapatan hanya ketika mereka menerima uang tunai dan mencatat pengeluaran hanya ketika membagikan uang. Laporan keuangan berbasis kas tidak sesuai dengan IFRS. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari basis kas, yaitu yang pertama, perekonomian saat ini yang jauh lebih dihiasi oleh kredit dibandingkan dengan uang tunai. Kemudian yang kedua, basis aktual, bukan basis kas, mengakui semua fenomena aspek kredit. Dan yang ketiga, investor, kreditur, dan pembuat keputusan lain mencari informasi tepat waktu tentang arus kas masa depan. Next, Harley. Ya, di sini ada rangkuman untuk jurnal pembalik. Yang pertama, semua akrual harus dibalik. Dan kedua, semua penangguhan oleh perusahaan yang didebitkan dan dikreditkan harus dibalik semua. Dan ketiga, jurnal-jurnal seperti penyusutan dan hutang bunga tidak perlu dibalik. Next. Perusahaan biasanya mempersiapkan lembar kerja pada sebuah kolom kertas atau menggunakan komputer spreadsheet. Dan perusahaan biasanya menggunakan lembar kerja untuk membuat akun balance dan menyiapkan laporan keuangan. Next. Ya, di sini ada penyajian laporan keuangan pada lembar kerja. Yang pertama, menyediakan informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, ada mengurutkan data ke dalam kolom yang sesuai, yang memfasilitasi penyusunan laporan. Next. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan disengaja ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.